Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Iskandar Muda dengan NIM 411231169, jurusan Teknik Informatika, Universitas Dian Nusantara. Saya ingin mempresentasikan demo aplikasi yang saya bikin untuk tugas besar, yaitu Mindtrack Core. Baik, sebelum kita masuk ke demonstrasi langsung sistem Mindtrack, izinkan saya memberikan sedikit gambaran tentang apa yang akan kita lihat bersama. Mindtrack adalah sistem manajemen aset berbasis web yang saya kembangkan untuk membantu perusahaan dalam mengelola seluruh aset yang dimiliki. Ini dapat diakses melalui browser di komputer manapun maupun perangkat mobile, sehingga sangat fleksibel untuk digunakan di mana saja. Demo, izinkan saya menjelaskan teknologi yang saya gunakan dalam membangun aplikasi Mindtrack. Untuk backend, saya menggunakan PHP versi 8.2, lalu framework Laravel dengan versi 12. Lalu library yang digunakan untuk backend yaitu Laravel Sanctum, itu untuk autentikasi berbasis token dan session. Lalu Laravel DOM PDF untuk generate dokumen PDF seperti laporan dan label. Lalu Meet Website Excel untuk ekspor dan impor data dari file ke Excel. Lalu yang terakhir ada Laravel Tinker untuk debugging dan testing. Lalu selanjutnya ada front end. Untuk front end, saya menggunakan bahasa TypeScript versi 5.9. Lalu framework React versi 19. Lalu build tool Vite versi 7. Lalu library yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Tailwind CSS untuk styling dengan utility first approach. Lalu ada React Router DOM untuk navigasi antar halaman. Lalu ada React Query untuk data fetch dan caching. Lalu ada Zustand untuk state management global. Lalu ada React Hook From untuk form handling dan validasi. Lalu ada Axios untuk komunikasi HTTP ke API. Lalu ada React Charts untuk validasi chart di dashboard. Lalu ada Lucidary untuk icon modern. Lalu ada DNS manipulasi format kata. Untuk database, saya menggunakan MySQL atau MariaDB yang terintegrasi dengan SAMPP database. Ini menyimpan 23 table untuk berbagai entitas seperti aset, user, tiket, dan lain-lain. Dalam demo ini, saya akan menunjukkan bagaimana Mindtrack bekerja dalam skenario nyata sehari-hari. Kita akan melihat bagaimana seorang admin melihat dashboard, mendaftar aset baru ke dalam sistem, mencetak label aset dengan QR code, melaporkan kerusakan melalui sistem tiketing, memproses mutasi aset antar cabang, membuat laporan dan ekspor data, dan hak akses, melihat jejak audit aktivitas. Interface Mindtrack dirancang dengan prinsip user-friendly dan modern. Di sini akan ada sidebar navigasi untuk akses ke semua modul. Di bagian atas ada header dengan notifikasi dan profil user, dan di area utama adalah konten halaman.
Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung lihat implementasi proses login. Baik, di sini saya akan login terlebih dahulu menggunakan email yang sudah saya daftarkan. Di sini saya masuk ke email. Ingin. Ini saya sudah menambahkan juga animasi loadingnya. Lalu yang pertama-tama di bagian dashboard, di sini kebetulan saya sebagai super admin di website ini. Di sini kita dapat melihat pertama ada di sini ada keterangan tanggal, kalimat ucapan, lalu nama. Di sini ada deskripsinya. Lalu di sini kita dapat melihat shortcut, lalu grafik sama recent. Oke, pertama kita dapat melihat total aset yang ada di sistem tersebut, ada tiket yang aktif, maintenance yang pending, lalu total branch yang aktif. Lalu selanjutnya ada di sini chart overview. Di sini kita dapat melihat nih, di sini ada chart per tipe aset yang di maintenance. Jadi di sini ada total 21 aset yang di maintenance. Di sini tipenya. Gitu. Jadi kebetulan di sini branch-nya itu Plaza Asia Tasikmalaya. Jadi dia yang munculkan satu. Harusnya kalau banyak branch yang lagi di maintenance makin banyak juga caranya. Lalu di sini bisa difilter juga. Misal kita mau filter di bulan ini, Januari, apakah sudah ada? Oke, saya sudah input tiga maintenance. Lalu di sini kita dapat melihat trend overview. Di sini tiket trend di Oktober dia 0, di November ada 4 tiket yang sudah di resolved, lalu Desember ada 8, di sini ada 3. Sebagai contoh saya sudah input biar kelihatan. Lalu di sini kita dapat memfilter juga. Misal kita mau memfilter dari Oktober, Oktober ke Desember deh. Desember. Oke, sini kita dapat melihat grafiknya berpindah. Oke, di sini ada tangannya juga untuk totalnya. Lalu di sini ada recent ticket. Di sini berisi 4 tiket terbaru. Lalu di sini ada recent activity. Lalu di sini aksi yang dilakukan. Di sini ada recent maintenance. Shortcutnya itu jadi ketika kita view all, jadi dia otomatis bakal masuk ke bagian tiket. Oke, pertama kita masuk dulu ke bagian tiket. Yang pertama di sini ada bagian tiket. Oke, di sini saya dapat melihat tiket yang ada di sistem ini. Jadi flow-nya tuh kalau mau membuat tiket, jadi pertama-tama kita harus mendaftarkan user terlebih dahulu. Oke. Setelah user terdaftar, pilih role-nya, lalu kita harus daftarkan juga organisasi. Jadi saya sudah mendaftarkan di sini ada 2 organisasi. Saya sudah nambahin di sini. Total usernya itu ada saya, lalu branch-nya Plaza Asia Tasikmalaya. Jadi di bagian tiket sini bakal hanya munculin sesuai organisasi yang lagi kita tempatin gitu. Misal kita berada di organisasi A, jadi kita hanya bisa dapat melihat tiket organisasi A saja gitu. Kita tidak dapat melihat tiket organisasi B gitu. Lalu selanjutnya di sini kita coba dulu untuk
create tiket. Oke, di sini kita coba create create tes gitu, tes aja, tes dulu. Oke, kita coba upload image. Kita mulai, kita coba upload ya. Di sini kita coba, ini kategorinya nih harus diinput dulu, nanti saya jelasin. Oke, kita coba dulu MHO. Di sini bisa kita pilih priority-nya. Ini kita pilih normal saja. Lalu ini assign-nya itu outlet mana, branch mana. Lalu di sini kita bisa kirim pen itu ke siapa. Jadi saya assign ke diri saya sendiri aja biar bisa sekalian dicek notifikasi yang datang ke saya, yang masuk. Oke, di sini sudah masuk. Lalu otomatis di sini harusnya masuk notifikasi new ticket assigned to you. Jadi ini tiket masuk ke untuk saya. Di sini kita bisa lihat dulu detailnya. Oke, setelah kita lihat, lalu di sini kita bisa komen juga untuk tiketnya. Misal kita tes. Oke, di sini komen sudah ditambahkan. Di sini bakal muncul komen kita, tanggal berapa, lalu di jam berapa. Di sini ada detailnya. Ini apa aja? Kategorinya apa? Close bill. Request dari siapa? Karena saya yang bikin, assign ke saya juga. Lalu create-nya kapan? Lalu branch-nya branch mana yang di-assign tadi. Oke, setelah itu kita bisa start, kita ambil tiketnya. Oke, kita start karena tiket ini buat kita gitu. Jadi setelah kita start, oke, jadi statusnya otomatis berubah ke in process. Lalu kalau kita mau nge-close, ya udah kita tinggal klik close tiket. Oke, statusnya sudah berubah jadi close. Di sini ada kode tiketnya juga. Oke, di sini kita bisa ekspor PDF juga. Oke, kita coba ekspor PDF. Ini kita dapat melihat juga nih notifikasi. Oke, dia sudah diekspor. Bentar, maaf. Ini sebelum di-download dulu. Oke, download. Oke, sini kita dapat ngelihat, bisa ngelihat tiket yang kita ekspor. Oke, di sini ada beberapa tiket diekspor. Oke, selanjutnya kita cek bagian notifikasi. Oke, ini kan kita dapat melihat nih notifikasi. Kita bisa mark all read, jadi otomatis dia clear lagi. Oke, kita clear. Oke. Lalu selanjutnya di sini bagian aset. Oh iya, maaf saya lupa. Saya bakal menjelaskan juga tadi ada kategorisnya. Oh, lanjut dulu aja bagian aset. Di sini kita dapat melihat di bagian aset total aset mana aja. Kita flow-nya tuh sebelum kita nge-create aset, jadi kita harus nge-create branch terlebih dahulu. Jadi aset ini sesuai branch. Di sini saya udah bikin beberapa branch. Oke, kita coba untuk bikin branch dari Cibubur Junction. Oh iya, maaf, lupa. Saya sebelum nge-create branch, harusnya saya itu nge-create brand terlebih dahulu. Brand. Lalu di sini kita dapat lihat configuration. Di sini ada tiket kategoris. Di sini tadi yang saya maksud yang tiket, yang kategori yang saya input. Lalu di sini ada asset type. Jadi di sini kita bakal melihat juga asset type-nya. Di sini prefix gunanya itu buat asset code-nya. Lalu di sini ada name-nya. Lalu di sini ada brand.
Ini saya udah mencoba upload tiga brand, Ramendia, Ramen Exusia, Mind Office. Lalu di sini ada departemen. Di departemen kita dapat menambahkan juga head departemen itu siapa gitu. Oke, mari kita coba lihat edit. Oke, di sini kita bisa memilih departemen headnya itu siapa. Oke, kita lanjut ke bagian aset. Oke, di bagian aset kita dapat menambah aset. Di sini misal kita di sini kita bisa memilih nama aset sesuai yang sudah ditambahin. Kalau saya mau tambahin buat salon misal, ini tipenya itu misal label, SN-nya tuh tes, ini aja. Oke, tes. Kalau di sini Cibubur Junction yang belum ada asetnya, sebagai contoh kita coba Cibubur Junction. Oke, di sini harusnya sudah upload. Oke, otomatis upload ya. Di sini untuk aset code-nya itu ada branch code yaitu PJ Cibubur Junction, lalu prefix dari aset tersebut, prefix dari aset type tersebut, lalu tahun. Di sini ada number. Nah, sekarang kita coba cek bagian detail dari aset tersebut. Di bagian detail aset tersebut kita bisa melihat detail dari aset code, tipenya apa, serial numbernya, status, branch, lalu address dari branch tersebut mana. Jadi di sini saya sudah menambahkan juga generate QR code gitu. Jadi kita bisa melihat asetnya itu dari mana gitu. Kita coba lihat. Oke, di sini kita dapat melihat detail dari aset tersebut. Oke, di sini kita bisa ngeprint juga. Di sini kebetulan saya ini masih tahap pengembangan. Ini masih belum berjalan untuk print aset ini, print QR code. Di sini saya mau menggunakan printer Big Solon SLP DX220. Di sini masih tahap pengembangan, saya belum update lagi. Di sini kita dapat melihat juga maintenance history-nya. Gitu. Jadi berapa kali maintenance. Lalu selanjutnya di sini ada bagian branch. Lalu misal tadi kita udah input nih, belum auto review. Oke, di sini kita bakal ngelihat bagian branch. Oke, Cibubur Junction udah satu aset. Kita klik Cibubur Junction. Ini kita dapat melihat aset Tasikmalaya itu apa aja. Sepertinya di sini masih kompak ya untuk tampilan aset, dan soalnya di sini harusnya tuh asetnya si brand tersebut aset di Plaza Tasikmalaya. Mohon maaf untuk faknya. Di sini kita dapat ekspor PDF juga. Oke, kita download dulu. Oke, kita klik lalu kita lihat detail branch. Oke, di sini kita bisa melihat Cibubur Junction kayak pada ini statusnya apa. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian maintenance. Oke, di bagian maintenance. Di sini kita dapat melihat total maintenance-nya itu ada berapa.
Di schedule ada berapa, in progress ada berapa, lalu complete ada berapa. Oke, di sini kita bisa ngefilter juga schedule aja. Oke, di sini ada schedule, ada 2 bentek. Jika kita mau ngeproses, kita tinggal klik ini, lalu otomatis dia bakal proses. Oke, kita pindah jadi yes. Oke, setelah itu di sini kita bisa memilih. Tuh, misal kita perbaikan berapa, misal 10.000. Tes saja, tes. Tenda Aceh 1.200. Oke, di sini sudah close, sudah komplit statusnya. Kita bisa ngelihat juga yang kita itu tadi, tenda nih. Kita bisa ngelihat tadi catatan perbaikannya itu adalah tes. Ini kita bisa ngelihat juga detailnya. Dan mana kita bisa klik sini asetnya. Jadi saya ada menambahkan juga di bagian transfer di sini buat pengiriman barang dari antar branch, misal dari branch A ke branch B. Kita contohin aja. Nah, di sini ada pilih aset. Misal kita mengirim aset dari Cibubur Junction ke Mayapada. Cibubur Junction, Mayapada Tower. Oke, di sini kita estimasinya tuh kita bikin aja estimasi dari tanggal segini, kita bikin di bulan minggu ya. Ini di sini nggak usah. Oke, di sini kalau kita menggunakan ke bagian tidak itu dari tersebut kita juga dapat mencetak juga untuk hasilnya. Cetak. Di sini dapat ngelihat empty, yaitu main track, part. Lalu di sini ada aset code-nya, itu pending, statusnya masih pending. Lalu di sini asetnya apa, aset code-nya apa. Lalu di sini ada rute pengirimannya. Lalu di sini ada detail pengirimannya. Di sini ada penanggung jawabnya siapa. Itu kita di sini belum ada dikirim oleh siapa. Kita coba klik dulu. Dikirim oleh siapa? Kita kirim sekarang. Di sini bagian dikirim oleh itu otomatis tercreate ketika si pengirim mau kirim barang, siapa user yang loginnya. Kebetulan di sini saya yang login, ya udah saya kirim sekarang, berarti otomatis nama saya yang bakal terisi. Oke, kan mudah ya. Di sini progres pengirimannya tuh udah dikirim. Saya klik juga perjalanan. Otomatis progresnya bakal pindah ke dalam perjalanan. Oke, selanjutnya di sini saya cap sebagai tanda sudah sampai. Oke, setelah itu di sini jika kita mau nerima, maka otomatis di sini nama si user yang klik tombol terima ini bakal tercatat di sini. Di sini juga tanggalnya itu bakal tercatat. Oke, di sini kebetulan saya login sebagai Aris, ya udah diterima oleh Aris dia. Oke, selanjutnya kita di sini masuk ke bagian user management. Di bagian user management kita dapat ngedaftarin user. Oke, kita coba daftarin user dulu. Ini kita coba daftar admin. Admin ini enter password, passwordnya password. Oke, role-nya itu di sini saya belum bikin role, ya udah saya bikin separatnya. Lalu di sini kita coba tambahin ID dulu. Di sini kita dapat melihat
Misalnya user tersebut hanya memiliki akses ke beberapa brand saja gitu. Jadi kita harus mencentang beberapa brand tersebut. Kalau misalnya user tersebut bisa mengakses semua brand, kita nggak perlu mencentang brand tersebut. Oke, kita klik enter aja. Oke, di sini admin sudah terdaftar. Hanya kita bisa lihat detail dari admin tersebut. Di sini kita bisa melihat admin. Di sini daftarnya kapan, kurang dari 1 menit. Di sini branch-nya tuh kebetulan saya tadi bilang kalau admin ini bisa ngakses semua branch, jadi saya nggak ada pilih. Jadi di sini kita dapat melihat full name-nya, emailnya, role-nya apa, departemennya apa. Jadi di sini ada activity, account creator-nya kapan, jadi update-nya kapan. Jadi kita bisa nge-tracking juga buat di user ini kapan diupdate. Oke, selanjutnya kita di sini bisa melihat bagian role. Maaf, di bagian user tadi kita bisa melihat kita bisa ngupdate password juga. Misalnya si user tersebut lupa password, coba untuk ganti passwordnya. Password. Jadi di sini kalau misalnya password tersebut nggak mau diganti, jadi dikosongin. Ini kalau saya mau untuk passwordnya jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 3 5 6 7 8. Oke, sudah terupdate. Lalu di sini kita coba masuk ke bagian roles. Lalu di sini kita coba add role untuk melihat fiturnya apa aja. Di sini kita disuruh ngisi nama role, look-nya apa, dan deskripsinya apa. Oke, di sini ada beberapa permission, totalnya mungkin ada 48 permission. Dan ada activity logs buat kita melihat logs saja. Lalu di sini ada asset, branch, dashboard, maintenance. Di sini ada fitur approval sama fitur approval untuk maintenance. Lalu organisasi, report, roles, setting, ticket, transfer, users. Oke, kita lanjut ke bagian sistem organisasi dulu. Kita lanjut ke bagian reports. Oke, di sini kita dapat melihat report dari keseluruhan yang ada di sistem kita ini. Kita bisa kita filter terlebih dahulu, sepertinya bagian Desember aja. Oke. Kita dapat melihat report Desember yang terupload ke sistem. Ini kita dapat melihat total maintenance yang ada di Desember, total asetnya, total tiket, total organisasi, lalu resolution rate-nya ini resolution untuk tiket. Kita bikin 100 tiket, jadi yang beres misalnya, jadi presentasi penyelesaian gitu. Ini ada aset per type. Jadi di sini aset per type yang di maintenance gitu. Misal di sini Plaza Asia Tasikmalaya maintenance MOS gitu. Jadi di sini MOS 1. Ini ada tiket status distribusi. Di sini ada tiketnya tuh yang tadi saya bilang, total tiketnya tuh. Di sini ada tiket priority-nya tuh. Di sini ada aset status. Lalu di sini ada presentasi dari maintenance itu, presentasi completion. Ada average resolution time buat si tiket. Di sini kita dapat melihat quick summary-nya juga. Jadi total maintenance berapa, pending maintenance berapa, completed maintenance berapa, total aset berapa, total tiket berapa, semuanya. Selanjutnya di sini kita melihat bagian activity logs. Oke, di sini kita dapat melihat semua aktivitas yang ada di website kita ini. Jadi kita bisa melihat semua aktivitas.
dari mulai update, delete, create, dan add gitu. Jadi kita bisa filter juga kalau kita mau lihat activity dari aset aja gitu. Jadi kita lihat ini satu, kita dapat melihat juga nih kapan, IP-nya berapa, lalu emailnya apa. Gitu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian setting. Ini saya sudah menambahkan beberapa fitur di bagian setting, mulai keamanan untuk reset password, profil, notifikasi. Kebetulan di sini masih UI saja, belum berjalan untuk fungsinya. Lalu di sini ada tampilan, print label yang tadi, yang printer tadi. Cuman di sini masih belum saya jalanin. Untuk printer label masih UI saja. Bagian sistem ini ada bahasa, wilayah, data penyimpanan. Lalu di sini ada tentang aplikasi, main track core, asset system management, lalu versi berapa. Dan di sini ada pusat bantuan, dokumentasi, lalu hubungi support. Oke. Di sini ada fitur live juga. Di sini bisa auto refresh. Ini kita bakal login. Oke, sekian presentasi dari aplikasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Just info, untuk aplikasi ini saya bikin masih dalam tahap pengembangan. Mungkin masih banyak beberapa bug yang belum saya benerin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.